Karena ada beberapa faktor yang menyebabkan luka bakar tersebut parah di orang tersebut, tidak parah di orang yang lain. Ya, jadi ada beberapa faktor. Salah satu, yang pertama adalah kedalaman luka bakar. Semakin dalam luka bakar, maka semakin parah gitu sebutannya ya. Semakin dalam luka bakar, semakin parah. Dia cuman baru mengenai lapisan kulit yang pertama nih. Lapisan kulit yang pertama namanya apa? Epidermis. Dibandingkan dengan dermis, maka resiko infeksinya lebih besar daripada epidermis. Gitu maksudnya. Jadi ada resiko yang lebih besar kedalamannya. Selanjutnya, berikutnya adalah terkait dengan luas luka bakar. Nah, luas luka bakar itu juga sangat berpengaruh. Berpengaruhnya bagaimana? Semakin luas luka bakar, maka tingkat keparahannya semakin tinggi. Nah, luas luka bakar nih. Luka bakar dengan luas lebih dari 30%, hati-hati. Nah, luas luka bakar di kepala itu paling 18%, gitu ya, misalkan 18%. Tetapi di kepala luas luka bakar 18%, dengan di perut itu berbeda. Ya, itu juga mempengaruhi terkait dengan lokasi luka bakar. Kemudian kesehatan umum, makasih Bang. Kesehatan umum. Nah, kesehatan umum itu seperti apa? Oh, pasiennya sebelumnya mengidap penyakit diabetes, misalkan gitu. Jadi kalau orang yang mengalami penyakit diabetes, cenderung lukanya gampang sembuh atau sulit sembuh? Sulit sembuh. Orang yang memiliki hipertensi, ya usia-usia 40 seperti ini, banyak kan rata-rata udah mulai 40 kan? Nah, teman-teman kita juga ada yang udah ada yang mengidap diabetes, ada yang sudah darah tinggi, ada yang kemarin ada yang tensinya tinggi tuh. Siapa? Enggak Pak, kalau itu kecapean ya Pak. Ya, ada yang tensinya tinggi misalkan, tapi itu harus diukur, harus dikontrol gitu ya. Itu juga mempengaruhi terkait dengan bagaimana keparahan luka bakar. Makanya untuk rekan-rekan atau teman-teman atau yang keluarganya memiliki luka atau memiliki riwayat diabetes, disarankan berhati-hati. Menggunakan sendal itu juga berhati-hati, artinya apa? Jangan menggunakan sendal yang sembarangan, jangan yang sendalnya itu terlalu sempit atau terlalu kecil misalkan begitu. Kemudian sendalnya bawahnya terlalu tipis. Nah, itu kenapa? Karena kalau orang yang mengalami diabetes itu cenderung bagian ujung-ujungnya mengalami baal, ya, kematian jaringan. Makanya ketika ketemu luka bakar pun mungkin dia nggak terlalu terasa sakit, ya, nggak terlalu terasa sakit. Berikutnya adalah mekanisme injurinya seperti apa. Ketika terbakar dia Nih, salah satu contoh begini. Ketika teman-teman meminta praktek menggunakan karung, kemudian ada yang terbuka, biasanya kan kita disarankan untuk apa? Menutup atau menarik karung tersebut dengan cara membelakangi. Yaitu sebagai prosedur safety. Kenapa demikian? Kalau seandainya terjadi flashover atau penyalaan, tidak langsung menghantam ke wajah. Nah, kalau menghantam ke wajah, oke lah, mungkin nggak terjilat api, tetapi uap panasnya bisa terhirup. Nah, ketika uap panasnya terhirup, bisa jadi mukanya memang tidak terbakar, tapi di dalamnya mengalami kerusakan, terutama di jalan pernapasan. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Salah satu faktor safety-nya adalah seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah usia. Nah, usia nih. Usia semakin muda, usia mengalami atau terkena luka bakar, maka semakin tinggi resikonya atau semakin parah. Jangan disamakan. Bayi nih misalkan, 18% pada bayi dengan orang dewasa itu berbeda. Ya, karena apa? Bayi luas permukaannya itu sedikit, yang pertama. Yang kedua, jaringan tubuhnya atau keadaan tubuhnya dia belum semuanya matur atau dewasa sempurna, sehingga proses penyembuhannya juga akan berbeda. Bayi atau anak-anak itu belum begitu banyak mengenal faktor-faktor lainnya. Jadi semakin muda usianya si pasien itu semakin riskan atau semakin parah. Semakin tua juga demikian, semakin parah. Ya, jadi usia ini sangat-sangat mempengaruhi terkait dengan bagaimana tingkat keparahan si luka bakar tadi. Jadi teman-teman nggak bisa menyamakan, lu udah tua juga kena begini mah nggak masalah gitu kan. Nggak begitu. Nah, manusia itu sebenarnya ada batasan untuk tumbuh kembang. Jadi kalau orang yang sudah tua gitu ya, sudah tua atau sudah memiliki usia lebih lanjut, itu cenderung dia sudah stuck
untuk proses pertumbuhannya. Hanya perbaikan-perbaikan sel. Jadi kalau misalkan dia rusak, dia akan diperbaiki, tetapi nggak bisa bertumbuh lagi seperti diharapkan pada kondisi remaja atau dewasa awal. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan efek luka bakar. Nah, dampak dari luka bakar itu bukan hanya pada kulit, tapi secara keseluruhan. Ya, bukan hanya pada kulit, bisa mempengaruhi jantung, bisa mempengaruhi ginjal, bisa mempengaruhi seluruh tubuh. Metabolismenya juga akan terganggu. Yang pertama pada kulit, yang jelas akan mengalami luka atau injury. Nah, ketika sembuh biasanya akan menimbulkan bekas atau kalus. Ya, ada orang luka bakar di sini jadi narik begitu kan, ada ya, Pak ya, pernah ketemu ya, atau mengalami luka bakar pasti akan menimbulkan bekas, tergantung daripada derajat luka bakar. Makanya semakin dalam luka bakarnya, bekasnya itu akan kelihatan, ya. Kemudian berikutnya adalah sistem kardiovaskuler. Apa itu kardiovaskuler? Jantung dan pembuluh darah. Kalau muskuloskeletal apa? Kemarin Pak Dodo? Muskulo itu otot, skeletal tulang. Jadi otot dan tulang itu nggak terpisah tuh, muskuloskeletal. Makanya materinya satu kan, muskuloskeletal. Sama dengan kardiovaskuler. Ya, kardionya itu adalah jantung, vaskulernya adalah peredaran darah. Jadi jantung dan pembuluh darah. Ini akan sangat mempengaruhi. Berikutnya adalah sistem renal. Nah, renal apa lagi nih? Ginjal. Nah, itu renal. Jadi orang kalau mengalami luka bakar itu juga berpengaruh. Saya jelaskan sedikit tentang kardiovaskuler. Ketika terjadi luka bakar cukup luas, korban akan kemungkinan mengalami yang namanya shock. Shock apa? Kemarin sudah dibahas shock. Ada shock apa aja? Shock karena cairan. Nih. Hipovolemik. Kemudian darah, shock, hemoragik. Bukan hemografi. Hemoragik. Kemudian karena nyeri. Nyeri apa? Nyeri hubungannya sama apa? Kalau nyeri itu biasanya karena apa? Rasa itu dari apa? Tadi yang merasakan rasa? Saraf. Obat saraf namanya apa? Neurobion. Ya kan? Nah, kita ngingetnya gitu. Oh, shock karena nyeri yang sangat hebat itu neuro. Karena hubungannya dengan saraf. Disebut dengan shock neurogenik. Neurobion. Ini cara ngapalnya nih, gitu ya, cara ngapalnya. Ya, kemudian ini juga akan mengganggu ketika cairannya berkurang, itu akan mengganggu irama jantung. Nah, kemarin yang saya sampaikan, kenapa sih kita kalau orang yang mengalami tekanan darah tinggi nggak boleh konsumsi terlalu banyak garam? Karena garam sifatnya mengikat air, mengikat cairan, sehingga ketika cairannya banyak diikat, apa dampaknya? Dehidrasi. Dampaknya akan mengalami darahnya mengental. Nah, ketika darahnya mengental, maka mompanya semakin kencang, semakin berat, tekanannya semakin tinggi. Itu maksudnya. Sama ketika kita kekurangan cairan, maka tubuh kita akan meningkatkan tekanan si jantung tadi. Kemudian sistem renal, ginjal, dan gastrointestinal. Gastrointestinal itu adalah pencernaan, lambung, urusannya lambung sama perut. Nah, itu bisa mengalami gangguan yang namanya gagal ginjal karena cairannya tadi berkurang, maka ginjalnya menjadi kering. Ya, istilahnya begitu ya. Bahasa awamnya nih, istilah awamnya. Ginjalnya menjadi kering, ketika ginjalnya kering maka akan mengalami yang disebut dengan gagal ginjal. Orang yang banyak minum tapi urinnya sedikit sedangkan dia jarang berkeringat, maka hati-hati dengan ginjalnya. Nah, kalau teman-teman misalkan posisinya kedinginan tapi banyak minum, maka kencing terus, itu normal. Normal ya. Tetapi teman-teman banyak minum tapi di udara panas jarang kencing, itu juga normal. Kenapa? Karena kulitnya mengeluarkan cairannya, melakukan ekskresi. Jadi tubuh kita cairan tadi, racun-racun tadi bisa dikeluarkan dengan dua cara. Dengan dikeluarkan melalui saluran pencernaan, ya melalui urin ataupun melalui feses, dan juga melalui kulit. Jadi kalau teman-teman banyak minum tapi nggak kencing karena kondisi panas, itu wajar. Teman-teman minum tapi nggak berkeringat sehingga banyak kencingnya, itu juga normal. Yang nggak normal, udah banyak minum di tempat yang
dingin, nggak kencing-kencing. Nah, jadi urinya sedikit. Makanya kalau kalau orang yang mengalami luka bakar itu juga akan langsung dipasang yang namanya kateter. Ya, kateter. Ada yang pernah dipasang kateter? Ya, kateter, jadi dimasukkan saluran di dalam penisnya kalau kita laki-laki, atau di dalam uretranya kalau dia perempuan gitu ya, melalui kemaluannya, sehingga dipantau cairan yang ada di dalam penampungan tadi ada berapa mili nih, ya gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalkan ketemu ada ngelihat di rumah sakit, ngelihat urinnya ditampung, bukan hanya sekedar nampung urin, tapi dilihat warnanya, jumlahnya, dan lain sebagainya. Karena apa? Hubungannya nanti dengan ini gagal ginjal atau tidak. Ya. Kemudian juga akan mengalami konstipasi. Tahu konstipasi? Sembelit. Ya, sembelit. Tahu sembelit tahu ya? Nya keras. Ya, nya keras. Nah, kenapa kok bisa konstipasi? Hubungannya tadi dengan kekurangan volume darah atau volume cairan yang ada di dalam darah. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah sistem imun. Karena tubuh kita tadi fungsi utama daripada kulit apa tadi? Melindungi tubuh. Sedangkan pelindung tubuhnya sudah terbuka semuanya. Kemudian cenderung ketika kita mengalami luka bakar akan keluar cairan. Akan basah. Nah, cairan itu bukan karena keringat, bukan. Tetapi karena apa? Karena itu ada protein yang melakukan proses sebagaimana mestinya. Nah, protein tersebut ketika dia keluar nih, ya seperti ini, dia keluar, itu menjadi sarana untuk tumbuhnya bakteri secara sempurna, secara baik. Ibaratnya kalau tanaman itu pupuknya, gitu ya. Nah, ini akan subur dia, sehingga akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan proses infeksinya semakin cepat. Karena proses imunnya terganggu, sistem imunnya terganggu. Dan ketika sistem imunnya terganggu, ini bisa menjadi sistem infeksinya itu secara sistematik, secara menyeluruh. Jadi bukan hanya pada area luka bakar, tapi seluruhnya. Sehingga antibiotik yang diberikan di rumah sakit itu cenderung antibiotik yang spektrum luas. Sehingga minimal itu disuntik atau melalui infus. Ya nggak bisa hanya sekedar dimakan atau diminum. Kemudian sistem respiratori. Ini sangat sangat mungkin mengalami gangguan respiratori itu apa? Pernafasan. Ya, kenapa dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan gagal napas, terutama luka bakar di area dada dan leher. Jadi kalau ada melihat ada orang mengalami luka bakar di area ini, hati-hati. Tadi saya baru lihat ada orang kejutan ulang tahun nih, ceritanya kejutan ulang tahun. Dia lagi tidur, kemudian dibangunin, kemudian surprise, kemudian ditembakkan semacam mainan lah gitu ya ke dalam wajahnya dia. Kemudian gak lama temannya bawa kue ulang tahun yang ada lilinnya. Seketika mainan tersebut adalah bahan yang mudah terbakar, blep kebakar, wajahnya terbakar. Jadi benar-benar dia ulang tahun dapat surprise yang luar biasa, sehingga wajahnya mengalami kerusakan. Bukan hanya wajahnya kalau seperti itu, tapi kemungkinan apa? Kemungkinan akan terjadi yang namanya gangguan pernapasan. Ingat, penyebab kematian yang utama apa? Jalan napas, gangguan jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi. Makanya perlu diperhatikan ketika menemukan korban luka bakar akan selalu nilai ABC-nya. Airway, breathing, sirkulasi. Ketemu pasien patah tulang, dia nggak sadar, ABC-nya perhatikan. Bukan patah tulangnya. Ketemu pasien luka bakar yang diperhatikan pertama kali apa? Bukan luka bakarnya segera ditutup, segera dibalut, tidak. Tapi lihat ABC-nya. Airway, breathing, sirkulasinya. Kalau dia aman, lanjut, baru tutup luka bakarnya. Oke?